Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Tetap luar biasa, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita yang menjaga kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari terakhir ini dunia sedang digemparkan dengan virus corona, dan itu banyak membuat umat-umat Tuhan mengalami ketakutan, kecemasan. Tapi pagi hari ini ingin saya sampaikan bahwa janganlah ketakutan saudara melebihi ketakutan saudara kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menjaga setiap kita. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, mungkin yang juga sedang menyaksikan di rumah, kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi setiap orang yang dikasihinya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur kami kepadamu pagi hari ini, sebab Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami. Tuhan, bukti kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menolong kami untuk melewati hari-hari kami, Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan kasih-Mu. Bahkan ibadah ini kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau menyertai kami semua dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Bahkan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan urapi kami semua, pakai kami Tuhan, agar kami boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan terjadi. Hadirat Tuhan turun atas kami. Amen. Di saat kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kau tuntun setiap langkah umat-umat Tuhan yang dalam perjalanan di tempat ini. Biarlah boleh bersama-sama kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Bahkan yang menyaksikan ibadah di rumah masing-masing, kami percaya juga Tuhan akan berkati mereka. Tuhan akan jaga kami semua. Dan biarlah Tuhan, ibadah hari ini jadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Amen. Kami pertaruhkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesuatu yang besar
Katakan kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan
terjemahkan doamu. Bagi bangsa ini Yes, God. kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Dengan imanmu katakan, Sesuatu yang besar pasti yes, God. Yes, Lord. terjadi dan Amin. Ini doa kami Tuhan. negeri kami. Yes, God. Yes, Lord. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Terjadi
lawatan-Mu juga ada di setiap rumah yang lagi berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan-Mu ada bagi setiap keluarga yang saat ini Tuhan ada dimanapun mereka berada, Bapak. Di dalam ketakutan mereka mencari wajah Tuhan, dan lawatan Tuhan turun menjamah setiap mereka, ya Allah. Bapak, kami berdoa ada api dari sorga turun di setiap rumah, ya Allah. Setiap ketakutan sirna di dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Turun atas hati dan pikiran kami semuanya, Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. Karena kami percaya Tuhan, alam semesta-Mu, alam semesta melukiskan pekerjaan Tuhan. Segala ciptaan Tuhan bernyanyi bagi nama Tuhan. Oleh karenanya ya Allah, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami masih bisa berkumpul di saat ini, ya Allah. Kami mau berdiri bagi setiap teman-teman kami, keluarga kami, handai tolan kami yang tidak bisa datang ke gereja, ya Tuhan. Kami mau berdiri bagi setiap mereka dan membawa mereka ke hadapan Tuhan, membawa kerinduan setiap hati mereka kepada Tuhan, membawa setiap tangisan air mata mereka kepada Tuhan. Dan biar itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan Allah.
Dengan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Puncak kawala.
akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, buat setiap proses yang Tuhan izinkan kami lewati. Karena kami percaya kami tidak pernah sendiri melewati proses yang Tuhan izinkan. Oleh karenanya Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk memberkati nama Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan. Berkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan sukarela dan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang telah siap memberi bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah.
Doamu saudara. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi saudara, angkat hatimu, angkat penyembahanmu, katakan Tuhan, Tuhan. Kembalikan bangsa kami
percaya Kau bertakhta atas pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Tuhan mendengarkan seruan pujian kami dan doa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan lawat bangsa kami, di mana umat-umat Tuhan, baik yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia hari ini, sedang mengalami ketakutan, kecemasan oleh karena virus corona yang sedang menyebar dan memakan banyak jiwa hari-hari ini. Tapi kami berdoa di tempat ini Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami meminta perlindungan, pertolongan daripada tangan kuat Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Engkau melindungi kami, Kau menjaga kami Tuhan. Kau memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Kami pertaruhkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bila Tuhan Kau menyertai dan menjaga kehidupan kami ya Bapa, kami memutuskan mata rantai virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan pagi hari ini dalam pujian kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami tidak takut dan kami tidak cemas, sebab kami percaya ada Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Kau berkati kami Bapa. Tapi Kau memberkati bangsa-bangsa, Kau memberkati kota kami, Indonesia, bahkan pemerintah-pemerintah kami Tuhan, yang saat ini sedang gencarnya bersama dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini, untuk kami bersama-sama memerangi dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami berdoa dan mendukung dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk para medis yang merawat penyakit corona ini, virus corona ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Bapa. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan lindungi kami Bapa. Tuhan jaga dan proteksi kami, terlebih kota yang kami cintai, Kabupaten Malinau di tempat ini. Tuhan kami percaya Kau menjaga kami Bapa. Kau lindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami. Dan pagi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan. Dan terima kasih kalau Tuhan boleh hantarkan kami untuk boleh ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Kau berkati kami. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih kuat di hadapan Tuhan. Kami memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Dan sepulangnya kami di tempat ini Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah daripada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah mengambil langkah iman untuk datang ke tempat ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan jemaat Tuhan yang saat ini mungkin juga menyaksikan live streaming ini Tuhan, ibadah ini, Tuhan juga memberkati mereka dari rumah. Bila kiranya Tuhan pada hari-hari yang mendatang, kami boleh bersama bergabung di rumah-Mu yang kudus ini. Seraya kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Tetap ada sukacita. Amin. Haleluya. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menerima edaran tentang penyebaran virus corona, dan kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak umat-umat manusia yang mengalami ketakutan, kecemasan oleh karena virus ini, ya. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai kita semua. Dan tentunya juga kita perlu bijak dan harus menggunakan hikmat juga, karena memang pemberitahuan, himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya di Indonesia, ada beberapa hal yang telah disampaikan, yang kemarin juga sudah saya WA-kan ke Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, untuk itu gereja menyiapkan di samping kanan gedung gereja ada cuci tangan, ya, paling tidak untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Sebab kita tahu bahwa virus ini sudah begitu banyak memakan korban, ya, banyak makan korban. Bahkan ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini, ya, dan saya bilang sama istri saya, kalau begitu tidur pun pisahkah, gitu ya.
Jadi saya di bawah, ibunya tidur di bagian atas. Tapi bukan itu maksudnya, memang lagi panas Bapak Ibu Saudara, bukan mati lampu tadi makan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, biarpun apapun situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa ini satu peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, ya, agar kita mengerti dan mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu takut sebagaimana himbauan yang telah disampaikan kepada kita. Namun tetap untuk kita sementara waktu untuk tidak keluar rumah kalau itu tidak terlalu penting. Jangan dulu keluar untuk schedule keluar kota, ya. Jangan dulu keluar dan hindari dikatakan situ perhimpunan yang mengumpulkan banyak orang, ya. Jadi ini himbauan sudah dimasukkan, sudah masuk di gereja-gereja, di instansi-instansi, ya. Dan mulai Senin besok, kalau tidak salah, anak-anak sekolah bukan diliburkan, tetapi dialihkan sekolah mereka dari rumah, ya. Bahkan ada beberapa gereja hari ini yang mungkin juga live streaming, ya. Ada juga rekan-rekan kami yang juga tidak ibadah di gedung, tapi di rumah masing-masing langsung live, saudaraku, ya, melewati HP. Bahkan sampai persembahan pun itu sekarang dikirim lewat rekening, gitu ya. Ya, itu saking karena kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita harus patuh. Kita harus patuh kepada pemerintah yang telah memberikan himbauan, ya. Kita nggak boleh ngeyel, nggak boleh bandel. Bapak Ibu Saudara, ikutin saja, oke? Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Tuhan, saya mengajak kita buka bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 107, Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 107 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Sudah dapat katakan amin? Belum semua. Mazmur 107 ayat yang ke-19 dan 20. Baik, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di tahun 2020 ini kita belum lama berjalan. Kita sekarang berada di bulan yang ke-3, ya. Baru 3 bulan kita menampakkan kaki di tahun 2020. Dan kita dikejutkan, tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang boleh saya katakan menakutkan, yaitu dengan kemunculannya COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona yang awalnya dari Wuhan, Tiongkok, ya. Dan saudaraku, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, dari Tiongkok, dari Wuhan, ya. Sehingga kita tahu ini merebak di kota-kota sampai ke kota-kota besar. Kita mungkin dulu berpikir tidak mungkin sampai di Indonesia. Bahkan saya dengar sudah sampai di gerbang Kalimantan, ya kan? Di Balikpapan, Samarinda sudah ada yang positif. Nah, itu sebabnya mengapa pemerintah kita, khususnya pemerintah Kabupaten Malinau, memberikan himbauan kepada setiap warga untuk kita patuhi apa yang menjadi himbauan dalam surat edaran yang telah disampaikan, supaya tidak terjadi penyebaran virus tersebut di kota di mana kita berada. Memang informasi yang saya dapatkan tadi malam, belum ada yang positif untuk wilayah Kaltara terkena virus tersebut. Tetapi kita patut waspada dengan kondisi yang ada. Sebab apa? Sebab virus ini tidak nampak. Kalau dia nampak seperti manusia, yang saya sering katakan dia seperti zombie, nah kita bisa tahu dia di mana berada. Ya, ini virus tidak nampak. Melalui sentuhan tangan saja itu sudah menular. Itu sebabnya mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Biasanya kita bersalaman, tetapi kita harus ada salaman corona sekarang seperti ini. Rupanya ini sudah salaman corona, ya.
Artinya kita tidak bersentuhan tangan untuk sementara waktu. Bukan maksud jahat ya, tetapi ya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya Bapak Saudara ya, kita percaya dengan waktu yang telah diberikan oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah untuk kita mengamankan diri sementara waktu ini. Itu salah satu cara terbaik yang sederhana bagi kita untuk kita memutuskan mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita memperhatikan ayat yang kita baca tadi, sebab ada satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku terkait dengan isu yang saat ini sedang trending topik ya, sedang viralnya. Mungkin saudara dari semua kasus-kasus yang viral selama ini tidak seviral kasus penyebaran virus corona, betul ya? Bahkan juga mungkin kalau kita tanya untuk orang-orang tua kita pada zaman yang sudah usia 60-70 tahun, mungkin peristiwa yang seperti ini tidak secara menyeluruh pernah mereka alami pada masa-masa mereka, ya kan? Terlebih masalah sakit, penyakit atau penyebaran virus. Tetapi di tahun ini, di tahun 2000 ini saudaraku, kita bisa menyaksikan bagaimana kondisi yang terjadi atas dunia. Terlebih kita yang ada di Indonesia, ya. Bahkan saya menemukan, saya coba mencari tahu bahwa hingga sampai pertengahan bulan Maret ini, bahkan tanggal 18 Maret kemarin, saudara 2020, secara global tercatat secara global bahwa angka di mana orang terpapar dengan virus corona ini mencapai kurang lebih 200.000 orang, ya, dari 156 negara. Saudara bisa bayangkan, ya, 200.000 orang, penyebaran yang sangat cepat sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kita tahu bahwa ternyata virus corona ini saudaraku masih satu family, satu keluarga dengan virus yang menyebabkan flu. Biasanya kita flu ya, batuk pilek, itu masih satu keluarga ya. Dengan itu seperti virus MERS dan virus MERS SARS ya, yang beberapa waktu tahun lalu itu terjadi. Dan memang virus ini disebutkan sebagai virus yang sangat berbahaya ya, bahkan sampai melumpuhkan aktivitas dunia. Betul Bapak Ibu Saudaraku ya, lumpuh sekali ya, di bidang bisnis dan sebagainya ini lumpuh saudaraku. Yang laris kayaknya ini adalah kota data ya, sebab kita disuruh kumpul di rumah saja ya kan, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, jadi perlu banyak beli voucher data ya, itu yang laris ya. Warung sepi ya kan, hotel juga sepi, tempat hiburan, tempat keramaian yang biasa kita kunjungi, wisata dan lain sebagainya, itu mengalami kesepian, penurunan yang sangat drastis sekali. Kenapa? Karena memang virus ini disebutkan virus sangat berbahaya. Makanya sampai saya pikir, ini kalau virus seperti apa sih modelnya, kalau dia kayak manusia, yuk kita ajak kelahi kan begitu ya kan. Tapi ini tidak nampak saudaraku, penyebarannya begitu hebat dan luar biasa. Tiba-tiba kita terkena dengan virus tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan ini kepada kita supaya kita bisa mengerti dan juga ikut ambil andil sebagaimana himbauan daripada pemerintah, baik dari pusat sampai pada pemerintah daerah, agar kita memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini di lingkungan di mana kita berada. Sebab betul-betul mengganggu aktivitas, betul-betul mengganggu ekonomi, baik itu dunia maupun di mana kita berada pada saat pagi hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih, peristiwa seperti ini dulu pernah terjadi pada zaman perjanjian lama. Ya, kalau dalam perjanjian lama ini pernah terjadi kasus yang hampir sama Bapak Ibu Saudaraku, di mana ada penyakit namanya penyakit sampar. Ya, Alkitab mencatat penyakit sampar, di mana waktu itu penyakit ini saudaraku tidak hanya menyerang hewan, tapi juga manusia. Pada saat ini penyakit dibuat oleh Tuhan untuk bangsa Mesir pada saat itu yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang Mesir banyak yang mengalami sakit sampar dan mereka mati. Tidak hanya manusianya, tetapi hewan-hewannya pun mengalami kematian, saudaraku yang terkasih. Bahkan juga di dalam Alkitab juga dituliskan tentang di mana Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Israel juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu penyakit sampar terjadi atas bangsa Israel, ya, dan itu kurang lebih 70.000 jiwa orang itu meninggal, ya.
meninggal karena penyakit sampar ini. Ya, kalau saudara cari penyakit sampar itu diakibatkan karena hewan pengerat. Nah, kita tahu bahwa virus corona juga katanya waktu itu dari Wuhan karena dari hewan yang bernama kelelawar, ya kan? Benar apa tidak? Tetapi saudaraku perlu kita ketahui bahwa virus ini sungguh-sungguh membahayakan. Banyak jiwa, banyak orang-orang yang mengalami kematian. Sehingga kita mulai bertanya, apa yang sedang terjadi atas dunia hari ini? Betul tidak? Ya kan? Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, di situ disebutkan inilah awal daripada penderitaan. Ya. Di mana akan ada yang namanya gempa bumi, ada sakit, ada penyakit sampar dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-21 itu, ya kan? Jangan heran kalau terjadi yang namanya pemberontakan, peperangan, itu akan terjadi. Karena memang kita sudah berada di dalam keadaan yang disebut dengan akhir zaman, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Sehingga banyak hal yang sedang kita alami hari-hari ini sesungguhnya perlu kita sadari. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, keadaan yang kita hadapi hari-hari ini memang sungguh sangat mencemaskan, begitu sungguh sangat memprihatinkan dalam kehidupan kita seluruh umat manusia. Di mana kita tahu bahwa wabah ini COVID-19 ini betul-betul mengancam kehidupan umat manusia sampai pola ibadah kita, itu pun sedang diubah. Ya, nggak boleh kumpul. Ya, kita Malina mungkin karena belum terjadi, kita hari ini boleh, tapi Senin besok sudah mulai diaktifkan. Ya, untuk sementara waktu tidak boleh ada perkumpulan, baik itu reuni, kumpul-kumpul. Bahkan teman-teman pendeta kemarin kami rapat bersama dengan beberapa anggota BAMAK, yang disampaikan bahwa ada gereja yang menolak orang asing untuk datang ke gereja. Jadi kalau mereka tidak kenal dengan orang itu, mereka minta maaf tidak izinkan masuk dalam gereja. Wow, saya bilang sebegitunya Pak ya, mau tidak mau Pak, kesepakatan daripada katanya, ya kan? Ya saudaraku yang terkasih, nah ini kita anggap satu hal yang sangat serius sekali, ya, yang perlu segera kita memang antisipasi. Kita nggak bisa main-main dengan persoalan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Sebab hal ini sudah dialami tidak hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia hari-hari ini. Kita mungkin berpikir tidak mungkin sampai di Indonesia. Wuhan jauh dari Indonesia. Siapa bilang sudah datang ke Indonesia? Bahkan sudah ada di depan pintu gerbang, bahkan sudah ada di Kalimantan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya kan? Itu sebabnya mengapa saya bilang tadi ini sudah jadi trending topik hari-hari ini dan viral. Sehingga ada saya nonton satu video saudaraku, dia bilang gini, buka IG isinya virus corona, ya kan? Coba saudara buka HP saudara, yang paling banyak bicara tentang apa? Virus corona, ya kan? Buka Twitter virus corona, buka WA virus corona, Facebook virus corona, ya kan? Semua bicara tentang virus corona. Tapi dia bilang ujung-ujung ketika buka dompet, ada virus merana dalam dompet. Karena berpengaruh, saudaraku yang terkasih, ya, pengaruh semua. Yang tadi bisnis kurang sudah orang pesan, pengaruh ke dompet kita, kan seperti itu ya. Itu yang terjadi, saudaraku yang terkasih. Nah, saudaraku yang terkasih maksud Tuhan, di tengah situasi yang boleh saya katakan mencekam, di tengah situasi yang saat ini sedang kelam yang dialami oleh seluruh dunia, tidak juga termasuk Indonesia. Mungkin ada yang bertanya kepada Tuhan, ya kan? Di manakah Allah ketika kita menghadapi hal demikian? Betul tidak? Saya percaya Anda mungkin bertanya, atau mungkin saudara kita yang sedang mengalami kondisi yang saat ini terjadi, saudaraku yang terkasih, mereka bertanya mungkin dalam hati mereka, karena mereka terkurung, gak bisa keluar kemana-mana. Mereka bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan saat kita mengalami hal demikian? Kita mungkin seakan berteriak seperti Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-38. Ketika Daud mengalami kesakitan, saudaraku, Daud berteriak kepada Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, karena mengalami sebuah penderitaan yang dialaminya, saudaraku, dia mengalami kehabisan tenaga. Sehingga kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau yang kami sembah? Tuhan di manakah Engkau yang kami percaya? Betul tidak? Mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang bertanya, dan kita mungkin bertanya kepada Tuhan hal yang sama. Ya. Apa yang terjadi? Mengapa Allah diam dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini, epidemi corona hari-hari ini?
Saudaraku yang terkasih, bahkan mungkin juga ada orang yang bertanya hari-hari ini, apakah ini benar satu hukuman dari Tuhan? Yang jelas kita sedang berada di akhir zaman. Kita akan mengalami yang namanya awal daripada penderitaan. Kita disuruh memperhatikan baik-baik kehidupan kita hari ini. Apakah ini hukuman dari Tuhan? Bisa iya. Saudara, ya. Coba kita lihat bersama-sama. Di dalam Yesaya pasal yang ke-24. Yesaya pasal yang ke-24, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Apa pesan firman Tuhan di situ? Yesaya pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikian nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serap akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Nubuatan tentang akhir zaman. Kenapa ini bisa terjadi? Firman Tuhan ayat 5 berkata, karena kita sedang melanggar ketetapan Tuhan. Saudara yang terkasih, pagi hari ini apa yang kita pertanyakan? Apakah ini sebuah hukuman? Apakah di manakah Tuhan ketika kita mengalami hal demikian? Pertanyaan ini wajar Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan sangat mungkin dipertanyakan oleh sebagian kita pada hari ini. Apalagi kita yang hari-hari ini, saudara kita yang hari ini sedang berjuang antara hidup dan mati di kotanya masing-masing karena terpapar oleh virus corona ini. Ya. Dimana kita lihat kemarin di Milan, mereka nggak bisa keluar kemana-mana. Mereka terjebak di rumah masing-masing. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Bahkan saudara tahu, awal mula virus corona ada di Wuhan, tapi kematian terbesar karena virus ini justru ada di Italia. Kenapa? Karena mereka tidak dengar-dengaran. Ketika ada himbauan, mereka tidak dengar-dengaran. Saudara, kita perlu tahu ini. Pemerintah disebutkan dalam Alkitab sebagai wakil Allah menyampaikan informasi kepada setiap kita. Kenapa Wuhan bisa menekan tingkat kematian? Sebab ketika mereka menghadapi itu, mereka berusaha untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan, mengisolasi diri di rumah. Tapi Italia waktu itu enggak percaya. Dan apa yang terjadi? Tercatat Italia terbesar yang terkena virus corona. Bahkan kemarin di televisi diangkut dengan mobil militer. Saking banyaknya, dikuburkan secara massal. Bahkan keluarga mereka yang mengalami terpapar virus corona dan meninggal, tidak bisa dikuburkan oleh keluarga mereka sendiri, dikuburkan secara massal. Saudara, kemarin Adrian yang kirim video itu ya, kalau Anda nonton sampai habis, itu menyedihkan sekali. Kondisi yang sangat menyedihkan. Petugas medis 24 jam baru bisa ganti shift. Mereka menggunakan pakaian lengkap. Bagaimana ketika mereka haus, bagaimana ketika mereka lapar, bagaimana ketika mereka ingin buang air. Saudara yang terkasih, ya, ini sesuatu yang betul-betul menjadi epidemi saat ini, saudara. Menjadi ketakutan yang sangat besar hari-hari ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa pertanyaan tadi mungkin sangat wajar sekali dipertanyakan oleh sebagian orang, ya, karena mereka mengalami hal yang demikian. Mereka dihadapkan dengan hidup dan mati mereka, saudaraku yang terkasih. Mereka gak bisa makan dan mereka bisa minum, ya kan? Mereka terkurung dalam rumah mereka, saudaraku yang terkasih Tuhan.
Mereka gak berani keluar. Kalau keluar dor, kalau keluar bayar denda, kalau keluar di penjara. Serba salah. Ya, saya nggak tahu Indonesia, khususnya kita mungkin yang apakah akan diberlakukan. Kalau itu terjadi, itu sebabnya mengapa kita mengantisipasi terlebih dahulu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan? Saudaraku yang terkasih. Tetapi saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, saya mau katakan itu sebenarnya bukan karena kelalaian Tuhan tidak menjaga kita. Iya. Tapi ini sebuah hal yang memang saudara harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya. Hal ini bisa terjadi kapan dan di mana saja dalam kehidupan manusia yang fana ini. Apalagi di bumi ini, saudara yang terkasih. Hal-hal seperti itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, setidaknya melalui situasi yang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku, mendorong Anda dan saya, mendorong kita sebagai manusia untuk kita bisa mengakui bahwa, saudaraku, kita ini adalah makhluk yang lemah dan kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh bimbingan Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, kata Daud, marilah kita berseru di tengah kesesakan kita. Minta Tuhan berikan petunjuk kepada kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari hari ini kita yang sudah punya media sosial, yang punya HP, tolong jangan sebarkan hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Bahkan kita hari-hari ini menjadi pengambil kebijakan, kita sebarkan sesuatu yang tidak jelas, kadang-kadang membuat kita orang lain menjadi khawatir. Kita gak bertanggung jawab atas semua ini. Ya. Tapi mari kita berseru kepada Tuhan. Kita percaya apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian yang ke-B, bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Dia menjaga setiap kita. Karena kita tahu bahwa dia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, baik itu masa lalu, saudaraku, masa yang kita hadapi hari ini maupun masa yang akan datang. Karena tidak ada sesuatu pun yang tidak terjadi selain sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan buat dalam kuasa Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Tuhan, semua yang kita alami itu seizin Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu mari kita kembali memohon kepada Tuhan apa yang terjadi hari-hari ini di dalam doa kita. Kendati virus corona yang kita hadapi hari ini, saudaraku, berskala global, ya, namun ini tidak berarti bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan berarti kita akhirnya menjadi orang yang sudah takut berkurung diri dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan ini. Memang kita bukan ilmuwan hari ini, ya. Saudara bukan ilmuwan, saudara bukan orang yang tahu bagaimana mengembangkan vaksin atau menemukan vaksin atau virus daripada anti corona ini, saudaraku. Bahkan kita mungkin tidak punya daya, kita tidak punya sumber untuk bisa menolong saudara kita yang sedang hari ini sedang mengalami itu dalam kehidupan mereka, saudaraku yang terkasih. Tetapi saudara yang terkasih, saya ingin katakan kepada kita, kita punya akses yang perlu kita lakukan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa itu? Datang kepada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan, karena itu yang kita bisa lakukan. Datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, saudaraku, naikkan setiap doa kita kepadanya. Karena firman-Nya berkata dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita minta penjagaan Tuhan atas kehidupan kita. Bukan berarti kita menjadi paranoid sehingga kita tidak mau keluar. Bahkan mungkin Anda mau mengambil makanan harus pakai jempitan, atau Anda mau ke pasar, Anda bawa jempitan makanan untuk cari sayur, nggak pakai, ya kan? Ada yang seperti itu, saudaraku. Ya. Bahkan suami suruh tidur di luar. Waduh, itu sungguh terlalu. Ya, gara-gara virus corona, hanya virus corona yang memisahkan suami dan istri, gitu kan? Mari kita berdoa hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa untuk para korban yang mengalami terdampak secara langsung, agar mereka memperoleh kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga mereka bisa dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang hari ini mungkin sedang dikarantina, ya.
Supaya Tuhan bisa memberkati mereka dengan kecukupan makanan mereka, nutrisi mereka. 14 hari bukan waktu yang gampang. 14 hari saudara hanya berkurung saja itu tidak sanggup. Kita yang biasa melakukan aktivitas di luar tiba-tiba dikurung dalam rumah 14 hari, itu sungguh sangat menderita. Betul ya? Kita berdoa buat mereka yang di karantina supaya mereka dicukupkan makanan mereka. Dan jangan lupa juga saudaraku, kita berdoa buat para medis, kita berdoa buat dokter yang hari-hari ini menangani langsung para pasien corona ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mungkin sekali bisa terpapar langsung dengan virus ini. Dan kita tahu ada beberapa berita di mana mengatakan ada beberapa dokter yang sudah meninggal dunia karena terpapar virus corona ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, agar Tuhan menjaga mereka, memberikan kekebalan bagi mereka. Kenapa? Mereka punya keluarga, mereka punya suami, mereka punya anak, mereka punya istri yang menunggu dengan khawatir di rumah. Mari kita berdoa buat para medis, supaya Tuhan melindungi dan proteksi kehidupan mereka. Ya. Dan kita juga berdoa supaya para ilmuwan mereka betul-betul dapat menemukan antivirus itu. Kita juga berdoa untuk pemangku kebijakan, para pemerintah, saudaraku yang terkasih, agar mereka juga membuat peraturan yang bisa menjamin keamanan, kenyamanan daripada warga yang terancam oleh virus ini. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk bisa mencegah ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan seraya kita berdoa kepada Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita pagi hari ini, untuk kita menahan diri untuk tidak menyebarluaskan berita-berita hoax. Saya heran, di tengah kondisi begini masih ada orang yang iseng, masih ada orang yang suka menyebarkan berita-berita bohong. Aduh ampun Tuhan ya, mungkin dia sudah punya tanduk barangkali ya. Di tengah kondisi seperti ini masih memanfaatkan itu. Apa mereka bilang? Ini uang. Aduh saudara yang terkasih, saya menyampaikan ini supaya jangan sampai kita memberikan informasi terkait dengan COVID-19 atau virus corona ini ya, yang belum belum jelas ya, yang belum benar beritanya ya, jangan disebarkan ya. Kadang-kadang kita hari ini hampir menjadi pemangku kebijakan, betul enggak? Semua harus tapi lihat dulu apa yang kita berikan, benar atau tidak. Jangan salah ya. Jangan buat orang khawatir ya. Jangan buat orang lain menjadi khawatir dengan kondisi yang ada, sehingga mereka menjadi paranoid, mereka akhirnya berkurung diri dan mereka bersembunyi. Akhirnya apa saudaraku? Anda tahu kalau orang sudah khawatir, kalau orang sudah mengalami ketakutan, itu bisa menurunkan stamina mereka. Mereka menjadi orang yang paling mudah juga terpapar oleh virus ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita bisa menyampaikan berita yang benar ya. Jangan sampai menyebarkan kepanikan kepada orang lain. Saya mengajak kita untuk memberikan berita-berita yang bermanfaat ya. Tapi juga jangan lupa pola hidup sehat. Sebenarnya tujuannya supaya kita hidup sehat, Pak Bu. Ya, kawan-kawan saya bilang begini, kalau seandainya ini virus corona menyerang ya, paling banyak itu biasanya di Indonesia paling banyak mati. Karena apa? Kehidupan kita ini nggak jaga kebersihan ya kan? Tunggu ditegur baru bersih. Ya setidaknya dengan peristiwa ini mengajak kita untuk membersihkan lingkungan kita, mengajak kita untuk jaga hidup sehat ya. Seperti yang diumumkan oleh Menteri Kesehatan ya. Jaga pola makan kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang terkasih itu untuk apa? Supaya meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona terhadap kita. Mari kita jaga semua itu. Dan tentunya peristiwa ini juga mengingatkan kepada kita untuk kita dengar-dengaran akan Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan tadi bilang begitu banyak terjadi peristiwa kematian karena corona? Karena mereka nggak dengar-dengaran, nggak dengar apa yang dikatakan pemerintah. Pak, Bu, pemerintah Alkitab sebagai wakil Allah. Amin. Mereka menyampaikan berita kepada kita, kita harus dengarkan itu. Jangan bandel seperti orang Italia. Ya, mereka tidak dengar, akhirnya apa? Tersebarlah virus itu di mana mereka jalan ke sana ke sini, ya kan? Akhirnya paling banyak mati di sana.
Mari kita yang ada di kota Malinau, khususnya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita jaga kehidupan kita, ya. Kita jaga kehidupan kita sebagaimana doa yang telah disampaikan di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, di mana ini satu hal yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita dalam Mazmur pasal 107 ayat 19 sampai 20 ini. Ya, dikatakan maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkanlah mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, pagi hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan situasi yang sedang terjadi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan pagi hari ini sebelum kita berdoa bersama-sama. Kita akan pujian ini, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melewati semua apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Apa yang terjadi hari-hari ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak mampu untuk menghadapi itu secara kekuatan manusia ini. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ada Tuhan yang bisa menolong setiap pribadi lepas pribadi kita. Haleluya.
Oh Tuhan kita Yesus, terima kasih untuk segala anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila melalui firman ini kami diberkati Tuhan di tengah kondisi dan keadaan yang sedang kami alami, dalam kecemasan